sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, bimbingan konseling yang diadakan langsung oleh jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. apa yang sudah didapatkan itu kita sampaikan ke Bapak Ibu. Terkait dengan judulnya, ini 7 jurus BK hebat. Sekolah aman dan nyaman, BK saja, tetapi untuk mencakup juga keseluruhan menggembirakan, guru utamanya yang ada di sekolah tempat kami bekerja, dan kemungkinan kedepannya kami bersama nantinya yang ayo mengikuti kita Universitas wujudkan, dari ditugaskan menjadi fasilitator. mendidik Kalau dengan nggak salah tulus, informasinya itu di SD gunakan atau 7 tugasnya ini. jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ini memang pada saat latihan kemarin kami memang fokusnya untuk juga. Tapi setelah berjalan sampai selesai dan sebagainya, ternyata kontribusi dari semua bapak ibu guru tidak hanya terbatas jurus saja, tapi semuanya. Jadi memang untuk penyelenggaraan Jurus yang akan ku ini ingat. memang perlu ada kerjasama dengan guru-guru yang lain ya Bu Endra ya. Ya betul. Ya. Terus, nah sebelum kita masuk, kita akan break dulu. Kami mau mengenalkan. Jadi ternyata kami diberikan 7 jurus ini itu bisa dihafalkan dengan gerakan dan lagu ya Bu Endra ya. Mungkin silakan Bapak Ibu. Kami tulis sendiri. Nah, gerakannya begini fokusnya. Jika apa namanya yang pertama itu untuk potensi diri itu tangannya berputar. Ya. Nah, terus kalau emosi itu gini. Tumbuhkan resiliensi begini. Apa itu? Ya, tumbuhkan resiliensi. Begini. Nah, terus apa lagi tadi? Jaga konsistensi itu begini. Nah, jalin koneksi itu begini. Ya, koneksi itu seperti Ayo kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu. Saya teman yang longgar. longgar ya. Murid berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Boleh sambil nyanyi Bapak Ibu biar hafal. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan,
siswa dulu, tapi ke kami atau kita sebagai pengajar. Jadi kita harus tahu apa kemampuan yang kita miliki, apakah tingkat multiple intelligence yang kita punya gitu ya. Terus apalagi kira-kira kalau kemarin kami uji cobakan ke anak itu kami ada tes kemampuan sama tes gaya belajar. Kalau kami kemarin sudah uji cobakan anak. Jadi kita harus tahu dulu kita itu di bidang apa potensinya kita kelebihan kita di mana, kita harus tahu gitu ya. Lanjut Petra. Ya, untuk kenali potensi sendiri itu kami menerapkan 4 konsep. Yang pertama ada aktivitas, kedua refleksi, ketiga konsep, dan keempat aplikasinya. Di aktivitas ini kami menggunakan asesmen. Kemarin ada namanya website kami untuk akses tes kemampuan. Namanya Aku Pintar apa dulu ada beda-beda. Terus setelah itu hasilnya keluar, kami melakukan refleksi. Jadi kalau hasil kemarin ini anak ini sudah hasilnya keluar, apa sih benar dan yang kemarin hasil tes kemarin itu hasil tes yang sudah diperoleh sesuai nggak sih sama diri kalian, diri kita gitu kan. Terus setelah itu baru kita konsep mana sih gaya belajar atau mana sih kemampuan atau multiple intelligence yang kita memang miliki dan kita arahkan ya. Terus lanjut. Nah, ini kami kemarin diminta untuk membaca ini sebagai apa ya? Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik, semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ya, jadi kami selalu tiap tulis itu kami selalu akan bergantian untuk membaca untuk menumbuhkan motivasi kami sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi simulasi yang mungkin kita bisa terapkan ini bisa dibuka secara umum. Ada website akupintar.tes kemampuan. Pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Terima kasih. Ya, itu penjelasan singkat tentang Jelaskan peran guru BK dan wali kelas. Yang peran pertamanya itu sudah bisa Bapak Ibu baca masing-masing ya. Ada peran pertama tujuan kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan dan tantangannya. Kalau guru kelas, pembelajaran dan mendidik melalui buku mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Nah, kenapa pelatihan ini diadakan? Karena pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk pembentukan karakter Bapak Ibu. Jadi baru kali ini setelah sekian lama kenapa BK spesifik diadakan di tek ini. Nah, gimana untuk peran utama guru BK? Pelayanan dan memandirikan dalam pengembangan potensi diri murid baik bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, itu tadi dengan cara yang sudah disampaikan oleh Bu Nita. Yang pertama menggali potensi. Apa Bu Surasi? Itu artinya dia itu beda-beda. Berarti mereka itu nanti cara manjatnya itu juga beda-beda. Kalau sama gajah kan, ada ikan. Jadi kita intinya perlakuan ke anak itu beda-beda karena setiap anak itu kan punya bakat masing-masing. Jadi kita nggak boleh menyamakan mengasih sesuatu ke anak itu yang semua bisa dicapai sama anak itu kan sih? Ya, oke. Terima kasih Bu Surati. Mantap. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi melihat gambar itu bahwa kalau kita imbaskan ke siswa, sebagai seorang guru harus melihat siswa yang di depan kita, yang di kelas kita itu ada kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan itu maka kita tidak boleh memaksakan diri agar anak itu sama kepintarannya, sama kemampuannya. Seperti contoh gambar ada kera, pinguin, gajah, ikan, anjing laut, anjing ya kan.
itu profesor atau dokter hewan yang depan itu cara mensikapi hewan itu juga akan berbeda, ya kan? Contoh ikan harus di dalam air, karena apa? Memang habitatnya di air. Kemudian gajah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung melompat ke jurus 6 karena saya anggap ini hubungannya sangat dekat sekali dengan kita semua Dewan Guru dengan perannya masing-masing. Yang jurus ke-6 yakni bangun kolaborasi. Langsung ke bawah. Nah, Bapak Ibu, untuk penerapan 7 jurus ini mungkin agak berbeda dengan penerapan Bapak Ibu yang ada di kelas. Jadi, sebetulnya di penerapan jurus ini yang pertama kita melakukan aktivitas. Contohnya seperti tadi, kita melakukan ice breaking di awal kan. Nah, itu aktivitas dulu atau ice breaking dulu. Yang kedua, refleksi. Pertanyaan, kita memberikan pertanyaan romantik kepada murid atau sekarang ini kepada Bapak Ibu sekalian, sudah paham belum ya tentang kolaborasi itu apa? Pasti sudah paham lah ya. Nah, tapi kita lihat lebih dalam. Nah, selanjutnya nanti guru itu menjelaskan konsep atau memberikan pengetahuan. Ini yang ketiga, di tahap yang ketiga. Dan yang terakhir baru dipraktikkan ketika Bapak Ibu mempunyai tugas pada anak-anak, misalkan untuk membuat karya, menjawab soal atau lain dan lain-lain, itu nanti ada di bagian terakhir. Silakan ada yang mau baca, bagus, baca Bu. Ayo kita lebih kelihatan sih. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah menguasai. Tepuk tangan. Terus lagi. Untuk benar-benar ngulik jurus ini. Paling tidak Bapak Ibu guru paham ternyata kami ini punya acuan untuk menjadi pribadi BK yang seperti apa. Itu kita bisa sama-sama bersama ya, tidak hanya BK saja.